Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat dan karunia. Kita berusaha bersyukur dengan lisan kita, dengan anggota badan kita, dan juga dengan keyakinan bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan adapun nikmat-nikmat yang ada di dalam diri kalian ataupun yang kalian rasakan, itu datangnya semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat berkumpulnya kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini, di waktu subuh. Kita tinggalkan tempat tidur kita, kita tinggalkan waktu kenyamanan kita dengan tujuan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan kepada kita nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi modal untuk kita beramal salih, dan ilmu yang akan memudahkan langkah kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas surat yang baru. Kita berusaha untuk memetik butir-butir faidah dari surat terakhir di dalam Al-Quran, surat yang ke-114, yaitu surat An-Nas. Surat yang banyak menemani hari-hari kita, sebagaimana surat yang sudah kita bahas, yaitu surat Al-Fatihah. Dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau banyak menggunakan surat An-Nas ini di dalam beberapa rutinitas ibadah harian beliau. Di antaranya adalah zikir pagi dan sore.
Kemudian juga surat An-Nas dan beberapa surat yang lainnya seperti Al-Falaq, kemudian juga Al-Ikhlas. Selain dizikir pagi sore, dibaca juga setelah sholat fardu. Kemudian juga dibaca ketika seseorang hendak tidur. Ketika seseorang hendak tidur. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak membaringkan dirinya ke tempat tidur, kulla lailah, setiap malam, jama'a kaffaihi, beliau akan mengumpulkan kedua tangannya. Maksudnya beliau akan menyatukan dua tangannya untuk berdoa kepada Allah. Summa nafatha fihima, kemudian Nabi SAW nantinya akan meniup. Nafas adalah tiupan yang dibarengi dengan ludah yang sedikit. Faqara'a fihima, ketika mengangkat kedua tangannya Nabi akan berdoa dengan 3 surat, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kata Aisyah, tsumma yamsahu bihima mastata'a, kemudian Nabi SAW akan mengusap tangannya itu kepada seluruh tubuh yang bisa dijangkau, ya, kepada seluruh tubuh beliau yang bisa dijangkau. Min jasadih, yabda bihi ma'ala ra'sihi, adapun dimulainya adalah dari bagian kepala. Wa wajhihi, kemudian juga dari wajah. Wa ma aqbala min jasadihi, kemudian dari bagian depan dari jasadnya. Ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Ini mungkin sunnah yang bisa kita ajarkan kepada keluarga kita, ya, bukan hanya cuci kaki saja katanya. Cuci kaki sebelum tidur, iya. Tapi juga ada hal-hal lain yang harus kita lakukan, ya. Yang ini diantara bentuk kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan surat An-Nas yang total ayatnya ada 6, para ulama menyebutkan beberapa nama tentang surat ini. Nama yang pertama adalah nama An-Nas itu sendiri. Surat An-Nas. Kenapa? Wajhu tasmiyahnya, sisi penamaan An-Nas itu kenapa? Karena di dalam surat ini ada kata An-Nas yang diulang sebanyak berapa kali jemaah? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Antum hitung tuh berapa kali? 5? Ya, tolong koreksi, 5 kali. Jadi banyak disebutkan kata An-Nas sehingga ini yang dipakai. Dan ini tauqifi. Tauqifi itu apa? Ini datangnya dari Nabi SAW. Ustadz, kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mengulang kata An-Nas, manusia, yang terjemahannya adalah manusia di dalam surat An-Nas ini? Kata para ulama, di antaranya Syekh Sulaiman bin Ibrahim Al-Lahim, tasyrifan lahu, karena Allah ingin memuliakan manusia. Sebagaimana kita ingin memuliakan seseorang, banyak disebut nama orang itu. Kita sanjung-sanjung, kita eluk-elukkan. Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan manusia diantaranya dengan menyebut-nyebut nama manusia itu. Namun sayangnya manusia itu sendiri yang menghinakan diri mereka.
Padahal Allah ingin memuliakan. Di antara Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia adalah Allah berikan fisik yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Kemudian diutus juga kepada mereka seorang rasul. Ini di antara bentuk Allah memuliakan manusia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu rizki. Allah yang memberikan kepada kita rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr." Dan sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam itu. Sungguh kami telah muliakan mereka, kata Allah, dan kami bawa mereka baik itu di daratan ataupun di lautan. Maksudnya dibawa bagaimana, Pak? Allah jadikan manusia itu bisa hidup dimanapun mereka berlabuh. Maksudnya mereka ada di daratan bisa hidup? Bisa. Ketika dibawa ke atas laut, di atas air, apakah manusia bisa hidup? Bisa. Diberikan akal kita itu, Pak. Sedangkan beberapa makhluk yang lainnya ketika dijauhkan dari apanya? Habitat ya disebutnya. Misalkan ikan itu kan di air, Pak. Antum bawa ke darat, antum keluarkan dia dari air, apakah masih bisa hidup ikan itu? Mati. Ya. Begitu juga misalkan kucing ataupun hewan darat, antum bawa ke atas air, apakah bisa hidup dia? Dia tidak bisa hidup. Tapi manusia bisa hidup. Wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Ini kata Allah, dan kami berikan kepada mereka rizki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami muliakan mereka di atas makhluk-makhluk yang lainnya dengan kemuliaan yang sangat banyak. Ini nama yang pertama, An-Nas. Kemudian juga surat ini boleh dinamai dengan surat Qul a'udzu birabbin nas, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Boleh juga dengan nama Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain artinya apa, jemaah? Salah satu atau dua surat yang menjadi surat perlindungan. Dua surat yang menjadi surat perlindungan. Tepatnya adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan memang asal usul ya, tapi nanti saya izin untuk mungkin menyampaikannya ketika kita membahas surat Al-Falaq tentang sababun nuzul, karena ini satu paket ini. Dua ayat atau dua surat, mohon maaf. Dua surat Al-Falaq dan An-Nas ini dikatakan dua sejoli, jamaah. Dua sejoli, turunnya bareng dan dibacanya dalam keseharian kita juga banyak dibarengkan. Ini dua surat, tidak ada di dalam Al-Qur'an surat yang lainnya, Pak, diturunkan berbarengan. Hanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas saja. Coba surat lain ada tidak? Tidak ada. Sebagian hanya beberapa ayat, kemudian disusul ayat yang lain. Tapi khusus surat Al-Falaq dan An-Nas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbarengan. Ini spesialnya. Makanya dijulukinya tadi Al-Mu'awwidzatain, dan ini tauqifi. Tauqifi itu apa? Namanya datang dari Rasul gitu. Namanya datang dari Rasul. Jadi sebabnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disihir, ya, oleh seorang yang bernama Labid bin Al-Aqsam, orang Yahudi. Tapi nanti saya izin untuk menyampaikannya di pembahasan surat Al-Falaq. Kemudian ada nama yang bentuknya adalah atau asalnya adalah ijtihadi.
Ijtihadi itu apa jamaah? Hasil dari kesimpulan para ulama. Apa namanya? Al-muqashqishah. Muqashqishah. Apa artinya muqashqishah? Sesuatu yang mengelupas. Sesuatu yang bisa melepaskan. Melepaskan apa? Kayak kalau dilihat dari sababun nuzul, dari kronologi surat ini diturunkan, bisa melepaskan apa? Keburukan. Keburukan apa Ustadz? Keburukan sihir yang dikirim oleh tadi si Labid itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ingin melepaskan keburukan-keburukan itu dari diri kita juga. Maka baca surat Al-Muqashqishah ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengambil faidah dari perpindahan surat Al-Fatihah kepada surat An-Nas. Beberapa pekan lalu dengan beberapa seri surat Al-Fatihah, Ustadz tiba-tiba kenapa antum mengajak kita dari surat paling awal, sekarang malah surat paling akhir? Apakah ada korelasinya? Apakah ada hubungannya? Apakah ada keserasiannya? Maka kita jawab ada. Jangan bilang jaka sembung. Ya Bu ya. Jaka sembung katanya Ustadz. Tiba-tiba dari awal kemudian sekarang akhir. Gimana? Maka yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keserasiannya adalah bahwa Al-Fatihah kemudian juga surat An-Nas tidak ada kebatilan di dalamnya. Mau kita cari-cari kebatilan hubungannya, tidak pas, tidak ada. Pasti cocok. Tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-41 sampai 42. Wa innahu lakitabun aziz. Dan sesungguhnya Al-Quran itu kitab yang aziz. Kitab yang apa aziz itu? Mulia. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan. Berarti persamaannya apa? Keserasiannya apa? Tidak ada kebatilan kata Allah di dalam Al-Quran, baik dari depannya ataupun dari akhirnya. Dari arah depannya nggak ada batil, ataupun dari arah belakangnya tidak ada kebatilan. Ini jamaah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, perpindahan dari surat Al-Fatihah kepada surat An-Nas, sebagian ulama mengatakan perpindahan ini mengajarkan kepada kita sebuah prinsip dan konsep untuk mendapatkan kebahagiaan yang ideal. Saya ulangi. Perpindahan dari surat Al-Fatihah kepada surat An-Nas mengajarkan kepada kita sebuah prinsip untuk mencari kebahagiaan yang ideal. Kapan seseorang itu mendapatkan kebahagiaan? Kapan seseorang disebut mendapatkan kebahagiaan? Yang pertama, ketika dia mendapat kebaikan, diliputi dengan segala macam kebaikan, dan itu kita minta di mana? Di surat Al-Fatihah. Di ayat yang keberapa itu? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang dipenuhi dengan kebaikan. Kan itu kita pengen bahagia. Kalau orang, kata para ulama, sudah diberikan hidayah, sudah diberikan jalan yang lurus, maka itu adalah modal utama seseorang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Sisi yang kedua, kapan seseorang apakah mendapatkan kebahagiaan saja cukup? Kebaikan saja cukup? Oh enggak. Kalau ingin ideal, diberikan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Dan ini yang kita minta di surat An-Nas, ya tidak? Kan kita baca surat An-Nas itu untuk kita dijauhkan dari keburukan yang dibawa oleh
makhluk yang sangat buruk, yaitu iblis, syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan, ya. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswasnya si setan yang suka khannas itu. Nanti kita akan pelajari khannas itu apa sih Ustaz. Ini jamaah alasan kedua. Sisi keserasian Al-Fatihah dan surat An-Nas. Terakhir, sisi keserasiannya sebelum kita masuk ke ayat yang pertama, dua surat ini, yaitu Al-Fatihah dan surat An-Nas, sama-sama diawali dengan 3 sifat Allah atau lebih. 3 sifat Allah. Iya tidak Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada Rabb. Iya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya, 3 atau 4. Di surat An-Nas berapa nama atau sifat Allah yang disebut? Qul a'udzu birabbin nas. Ada Rabb tidak? Ada. Malikin nas. Sama-sama. Di Al-Fatihah tadi ada Malik juga tidak? Tapi memang kalau di surat An-Nas maknya pendek ya. Nanti kita akan jelaskan. Malikin nas. Kalau di surat Al-Fatihah boleh Maliki, boleh Maliki. Kemudian apa? Ilahin nas. Sama-sama diawali oleh beberapa nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah beberapa alasan dua surat ini adalah dua surat yang serasi. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk ke ayat yang pertama. Tapi izinkan saya untuk mengajak jamaah membaca surat yang mulia ini. Ikuti saya jamaah dari ayat yang pertama, kita baca bersama-sama. Ikuti saya dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Sedikit catatan jamaah, kalau mengucapkan huruf qaf harus dicari apanya, bukan monyongnya ya, tapi ceklukannya. Apa ceklukan? Ceklukan itu benturan. Kalau antum baca kul a'udzu, kul artinya beda. Itu seperti huruf kaf. Kul artinya apa? Makanlah. Makan, aku berlindung. Gimana? Tapi kalau qul a'udzu, dicari ceklukannya, maka katakanlah. Ya. Lanjut jamaah. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan
nas. Minal jinnati wan nas. Kita mulai dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Qul, katakanlah. Di sini kata para ulama, yang pertama kali disuruh mengucapkan ini siapa? Sasarannya siapa ketika itu, ketika awal surat ini turun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada sebuah kaidah, asal semua dalil ya itu berlaku untuk Rasulullah dan juga berlaku untuk umatnya sampai datang sebuah pengecualian. Makanya ada syariat-syariat yang Allah perintahkan, Allah arahkan kepada Rasulullah dan kepada umatnya, dan itu secara garis besar syariat Islam seperti itu. Ada yang khusus saja, seperti apa? Menikah. Nabi menikah berapa kali, Pak? Atau berapa istrinya Nabi? 9. Kalau antum jangan di jumlah itu. 4 saja antum susah sekali. 2 saja antum harus melangkahi siapa, Bu? Harus melangkahi ya istri kita dulu. Ini khusus. Contohnya lagi misalkan puasa, namanya puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang nyambung. Kalau kita bagaimana puasanya model kita? Kita puasa sahur, kemudian sahur itu di pagi hari sebelum subuh, kemudian nanti berbuka kapan? Maghrib. Ada puasa wisol, habis maghrib puasa lagi. Dan itu sebagian ulama mengatakan khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada syariat yang khusus, ada syariat yang umum. Dan ini diarahkan awalnya kepada Rasulullah dan berlaku juga untuk umatnya. Qul. Dan saking amanahnya Nabi, padahal Nabi disuruh qul. Rasulullah pun mengatakan qul juga. Harusnya, Pak. Kalau dalam keseharian, misalkan saya mengatakan kepada Mas Bayu, katakan A. Antum akan bilang A atau katakan A? A-nya saja. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintah oleh Allah, Qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kata-kata qulnya itu Nabi ucapkan lagi tidak? Nabi ucapkan lagi. Apa kata para ulama hikmahnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang amanah. Nabi tidak akan menyembunyikan ilmu walaupun hanya satu kata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi menunjukkan sifat tabligh dan amanahnya. Tabligh, amanah, fatwanah, siddiq. Ini 4 sifat utama para nabi dan rasul. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kita semua mengucapkan ayat atau surat perlindungan ini harus diawali dengan keikhlasan, jemaah. Walaupun kita mengucapkan dengan lisan, tapi semuanya itu berasal dari hati. Ucapkanlah dengan penuh keikhlasan. Ucapkanlah doa-doa ini dengan penuh rasa harap, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kata a'udzu. Dan ini sudah kita bahas di tafsir isti'adah, masih ingat jemaah? A'udzu artinya apa? Aku berlindung. Tapi di situ ada makna yang tersembunyi. Maksudnya apa? Orang yang berlindung itu at-tahassun. At-tahassun ada makna membentengi. Dan yang namanya benteng, kalau kita menjadikan sesuatu itu menjadi benteng, kita ada di depan bentengnya atau kita ada di belakang benteng?
kita ada di belakang benteng. Berarti ketika seseorang mengucapkan a'udzu, harusnya dia ada di belakang Allah. Dia harusnya ada di belakang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Secara lisan kita mengatakan a'udzu, tapi secara tindak tanduk kita selalu pengen di depan. Maksudnya suka pengen ngelangkahin gitu, Pak. Kata Allah jangan riba. Harusnya kita ada di belakang ayat itu, tunduk maksudnya. Kata Allah jangan riba, tapi kita selalu pengen di depan. Nggak apa-apa. Ini kan demi keseimbangan ekonomi Indonesia katanya. Kadang yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan itu berbeda. Ini kenapa Ustadz saya sudah baca Qul a'udzu birabbin nas, tapi saya masih diganggu terus sama setan ini. Ya antum baca, tapi antum juga ucapan antum dan tindakan kita itu apa? Kontradiksi, berlawanan gitu jemaah. Itu at-tahassun. Jadi menjadikan sesuatu itu sebagai benteng. Kemudian di balik kata a'udzu itu ada al-istijar. Al-istijar itu apa? Selalu tidak pengen jauh. Selalu ingin berdekatan, nggak mau jauh-jauh. Jadi kita selalu ingin dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu secara lisan sekali lagi. A'udzu. Tapi secara perbuatan kita sangat jauh ya. Suka menjauh gitu, Pak. Suka menjauh dari ayat-ayat Allah. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, ada sebagian manusia ya, ketika dibacakan ayat Allah, telinganya panas. Ketika seseorang membaca ayat-ayat tertentu yang bertentangan dengan hawa nafsunya, misalkan ada ayat yang mengharamkan musik, Ustadz saya kalau baca ayat ini tenggorokan saya sakit, gimana ini? Katanya antum bilang a'udzu tadi. A'udzu itu selalu ingin dekat. Ini sekali lagi jamaah, kenapa kita baca doa tapi kok Ustadz efeknya itu tidak langsung kami rasakan? Mungkin ini alasannya. Apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan itu kontradiksi jamaah. Ya, sebagai muhasabah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung dengan Rob manusia. Ini juga sudah kita bahas, tapi tidak masalah kita ulang lagi supaya kita mantap ilmunya. Apa makna dari Rob? Pencipta, Al-Khaliq. Ya. Allah adalah Al-Khaliq. Kita meminta perlindungan itu kepada Khaliq, kepada pencipta. Tapi di sini Allah itu kan menciptakan segala sesuatu ya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Tapi Ustadz, kenapa di ayat ini kok Allah menciptakannya cuma manusia? Apa jawabannya, Pak? Tadi di awal, Allah ingin memuliakan manusia, padahal ciptaan Allah itu banyak. Misalkan, Pak, antum punya murid. Ini murid saya. Padahal murid antum banyak. Si Fulan itu, si Joko itu misalkan, itu murid saya. Kenapa dia kok menyebut Joko saja? Padahal murid dia di kelas itu, misalkan ada 30. Tapi kenapa yang dia sebut murid saya itu Joko? Karena si guru ini ingin memuliakan si Joko. Allah khaliqu kulli syai'. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Allah menciptakan segala sesuatu. Dan kita sebagai hamba jamaah, kita harus mengenal Allah. Salah satunya adalah dengan ciptaan-ciptaan Allah. Disebutnya apa? Ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Allah adalah, kita berlindung kepada Allah, pencipta kita. Dia adalah zat yang gaib, yang tidak terlihat, tapi kita yakin tidak? Dengan perlindungannya kita yakin tidak jamaah?
kita yakin dan harus wajib. Ustadz, bagaimana untuk meyakinkan agar keyakinan kita itu bertambah mantap? Lihat, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, nanti kita bisa melihat Allah itu di surga. Tapi kita bisa menambah keyakinan keberadaan Allah itu dengan ciptaannya. Kata para ulama, al-makhluk tadullu atau yadullu alal khaliq. Adanya makhluk itu menunjukkan adanya pencipta, adanya yang diciptakan menunjukkan adanya pencipta itu. Ada sebuah kisah jamaah. Kita ini statusnya merdeka atau budak? Merdeka. Bahkan kita disekolahkan oleh orang tua kita dari TK ya. Kita bisa berpikir, tapi sebagian seperti ragu gitu dengan keberadaan Allah. Ya. Dengan adanya orang-orang liberal sekarang. Ada orang ateis. Ya. Ada sebuah kisah menarik jamaah. Ini dialami oleh seorang imam namanya Imam Al-Asma'i. Imam Al-Asma'i. Ketika Imam Al-Asma'i ini berjalan di gang-gang kota Basrah, tiba-tiba beliau berpapasan dengan seorang Arab Badui. Badui itu kan tahu antum suka di Kopassus ini jualan apa mas? Madu. Mereka kalau ditanya pendidikan, pendidikannya mungkin lebih rendah dibandingkan kita. Namanya Badui, pedalaman jemaah. Imam Al-Asma'i ini berpapasan dengan orang Badui. Dia membawa tunggangannya yaitu unta, dan dia membawa persenjataannya dari panah kemudian pedang. Kemudian tiba-tiba si Arab Badui ini menyapa Imam Al-Asma'i, "Siapa engkau? Siapa namamu?" "Aku adalah Al-Asma'i." Aku adalah Al-Asma'i. Kemudian, "Wahai laki-laki, wahai fulan, wahai Asma'i," kata si Badui ini, "min aina aqbalta?" Kamu ini datang dari mana? Maksud kok antum seperti habis melakukan sesuatu, antum pulang dari mana? Kata dia, "Jitu min makanin yutla fihi kalamullah." Saya datang dari sebuah tempat yang di dalamnya dibacakan ayat Allah. Kira-kira tempat itu apa jemaah? Masjid. Saya baru pulang dari masjid, kata Imam Al-Asma'i. Kemudian kata si Badui, "Walladzi ba'atha Muhammadan bil haqq." Kata si Arab Badui, "Wahai Imam Al-Asma'i, wahai Asma'i, engkau mengatakan engkau baru datang dari sebuah tempat yang di dalamnya dibacakan firman Allah. Apakah Allah punya firman?" Kata Arab Badui. Lihat Pak, pendidikannya. Apakah Allah itu bisa berucap gitu? Apakah Allah itu punya firman? Kata Imam Al-Asma'i, "Iya wahai Arab Badui, Allah itu memiliki firman, memiliki ayat, memiliki kalam." Apa kata si Arab Badui? "Demi zat yang mengutus Muhammad dengan ajaran yang benar, tolong bacakan kepada saya satu saja ayat atau firman Allah yang kamu dengar itu." Akhirnya Imam Al-Asma'i baca surat apa? Antum nanti lihat Pak, di Al-Quran ada namanya surat Adz-Dzariyat. Surat Adz-Dzariyat di juz 27. Wadz-Dzariyati dzarwa. Terus dibaca. Sampai akhirnya Imam Al-Asma'i kepada sebuah ayat yang bunyinya, ana lupa ayat keberapa, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langitlah, apa kata Allah? Dan di langitlah rizki kalian. Rizki kalian itu di langit, kata Allah, wa ma tu'adun, dan seluruh apa yang dijanjikan untuk kalian. Kata
Arab Badui ini, apakah benar ini adalah firman Allah? Ar-Rahman, kata dia. Apakah ini adalah perkataannya zat yang maha pengasih lagi maha penyayang? Kata Imam Al-Asma'i, iya. Bahwasanya rizki kita itu di langit. Kemudian, kalau begitu, dia turun dari ontanya. Apa yang dilakukan sama Arab Badui? Dia menyembelih langsung ontanya, jemaah. Itu adalah binatang atau harta dia satu-satunya. Tahu harga onta jemaah berapa? Ibu, harga onta berapa, Bu? Lebih mahal sapi atau onta? Onta bisa sampai 100 juta lebih. Dia langsung sembelih ontanya. Kemudian dia mengatakan kepada Imam Al-Asma'i, wahai Asma'i, bantu saya untuk membagi-bagikan daging onta ini. Kata para ulama, lihat Arab Badui ini. Dengan satu ayat, dengan mendengar satu ayat, tapi keyakinannya, imannya, begitu yakin bahwa Allah yang mengatur rizki. Dia nggak takut dengan kemiskinan itu, Pak. Karena Allah telah mengatakan tadi, dan di langitlah rizki kalian. Sambil bagi-bagi daging onta, dia selalu mengucapkan ayat ini, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, diulang-ulang terus, jemaah. Kita ini banyak baca ayat tapi banyak ragunya juga ya. Kita harus belajar lagi keimanan, jemaah. Kata para ulama, ketika si Arab Badui ini, kenapa engkau begitu yakin dengan Allah? Kata si Arab Badui dengan polosnya, sesungguhnya ketika ada kotoran onta, menunjukkan ada onta yang pernah lewat. Berarti apa? Dengan adanya ciptaan ini, menunjukkan adanya pencipta. Ya. Adanya jejak maksudnya jejak kaki, berarti itu tanda ada yang pernah lewat. Dan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bumi ini. Ini berarti menunjukkan kepada kita adanya pencipta. Kita harus yakin, jemaah. Ini makna yang pertama dari Rob sekali lagi. Kemudian di antara makna Rob adalah Al-Mudabbir, yaitu yang mengatur. Yang mengatur rizki kita, yang mengatur kebahagiaan kita, yang mengatur kesengsaraan kita. Jadi yang mengatur bukan dukun, yang mengatur juga bukan syaitan. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga dari Ar-Rabb adalah Malik, yaitu pemilik. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala di akhirnya bi Rabbin nas. Ya. Ada kata-kata an-nas, manusia. Allah ingin memuliakan. Adapun makna dari an-nas, kenapa manusia itu bahasa Arabnya an-nas? Diambil dari kata-kata sebagian ulama an-nisyan. An-nisyan itu lupa. Makanya kita manusia suka lupa. Ya. Ada sebagian ulama lagi mengatakan, oh bukan. Kenapa manusia itu bahasa Arabnya adalah nas, an-nas. Dari kata-kata al-uns, yaitu sesosok makhluk atau ya, makhluk yang memiliki sifat lembut atau empati. Dan kita adalah makhluk sosial, ya nggak Pak? Maksudnya antum ketika melihat saudara kita sakit atau apa, sengsara, kita kadang terenyuh. Nah ini, kenapa kita disebutnya nas? Karena kita suka ini, terenyuh. Punya rasa empati. Ya, ini beberapa faedah dari sisi bahasa saja. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita beranjak ke ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Malikin nas, rajanya manusia. Sangat indah ya bahasa Allah.
ketika Allah menurunkan surat perlindungan. Ya, tadi julukannya surat apa? Surat perlindungan. Allah menghadirkan nama-nama yang pantas memang untuk melindungi. Rob itu apa tadi? Pencipta. Pencipta segala. Kalau Allah mampu menciptakan, maka Allah mampu untuk menghancurkan. Berlindunglah kepada Dia. Seakan-akan bilang gitu Allah. Kalau Allah mampu menciptakan, Allah mampu mengatur, memiliki, maka yang pantas untuk dijadikan tempat berlindung adalah Allah. Kemudian di ayat yang kedua, Malikin Nas, kata Allah, rajanya manusia. Faedah yang pertama dari sisi qiraah, dari sisi bacaan, harus diingat bahwa di surat An-Nas hanya boleh satu versi. Mimnya pendek. Malik. Sedangkan di surat Al-Fatihah boleh dua versi. Boleh Malik, boleh Malik. Ya. Kemudian kenapa sih Ustadz di ayat yang kedua ini dipilihnya nama Allah yang artinya adalah raja? Gitu ya. Kenapa yang dipilih adalah nama Allah yang artinya raja, yaitu Malik? Yang pertama, kata para ulama, supaya tidak bertumpuk. Bertumpuk apa? Bertumpuk katanya. Tadi kalau misalkan dengan kata Malik, pemilik, itu sudah diwakili dengan kata Rob. Iya tidak? Di balik kata Rob tadi adalah pemilik. Sehingga kalau di ayat kedua ini saking berdampingannya, kenapa tidak boleh dipanjangkan? Karena nanti bertumpuk. Nah ini di ayat kedua hanya pendek saja, Malik, yang artinya raja, supaya nanti nggak bertumpuk gitu dengan ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, alasannya ini sangat tepat dan cocok dengan tujuan dari surat An-Nas, yang tujuannya adalah untuk meminta perlindungan. Dalam realita kehidupan kita bahwa manusia itu biasanya akan berlindung kepada pihak yang punya kekuasaan. Dia akan minta perlindungan kepada pihak yang punya posisi kedudukan. Ya, kalau di pesantren datangnya ke ustaz. Atau di sekolah datangnya ketika dizolimi atau dibully. Sekarang musim bully ini. Musim ya. Lagi banyak gitu maksudnya yang bully-bully ini. Ketika si siswa ini ingin minta perlindungan, siapa yang dia akan datangi? Orang yang punya posisi. Yaitu biasanya kepala sekolah itu. Dan ketika kita ingin meminta perlindungan dari makhluk yang sangat jahat, yang memiliki beberapa sisi kelebihan, tidak bisa terlihat, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, bahwasanya setan bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat dia. Siapa yang pantas untuk kita jadikan tempat perlindung? Malik, yaitu raja. Allah Subhanahu wa taala adalah lahu mulkus samawati wal ard, raja yang memiliki kekuasaan langit dan bumi. Ini kesempurnaan kerajaan Allah. Ya. Allah menguasai ya, seluruh alam jagat raya ini, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Kemudian bentuk kekuasaan kerajaan Allah, sempurnanya kerajaan Allah, Allah tidak butuh yang namanya koalisi. Syarik, syarik itu apa? Serikat, sekutu. Di dalam surat Al-Furqan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dialah Allah yang memiliki, lihat, kerajaan langit dan bumi. Ini yang kita pantas untuk cari perlindungannya. Walam yattakhidh walada,
saking sempurnanya kerajaan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjadikan bagi dirinya anak. Allah nggak punya anak maksudnya. Kalau sekarang raja di dunia, di Indonesia punya anak tidak, Pak? Punya. Biasanya kalau raja punya anak, kekuasaannya nanti diturunkan, kan gitu. Supaya eksistensi keluarganya itu selalu berada di atas. Sedangkan Allah nggak butuh. Allah tidak butuh anak. Allah sempurna kerajaannya. Walam yattakhidz walada. Allah tidak pernah memiliki anak. Walam yakul lahu syarik, kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki yang namanya sekutu, koalisi, kolega, pendukung. Allah nggak butuh. Fil mulk, di dalam kerajaannya. Wa khalaqa kulli syai' wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Allah telah menentukan sesuatu itu dengan takarannya yang sempurna. Malikin nas. Sangat indah bahasa Allah sekali lagi. Tepat gitu. Surat perlindungan yang dihadirkan adalah nama raja. Ya. Dan raja itu kan mengayomi, melindungi, Pak ya. Kita berpindah ke ayat yang ketiga, jemaah. Ini kita mulainya tadi 4:30 ada ya? 4:30. Ingatkan saya, takut terlalu lama. Mungkin ini ayat terakhir ya, kalau memang terlalu lama. Ya. Ini kita di ayat yang ketiga, Allah berfirman, ilahin nas. Apa artinya ilah, Pak? Tuhan. Kalau saya tanya lagi, Tuhan itu apa? Yang tepat, ya, sebetulnya ilah adalah al-ma'bud, yaitu zat yang disembah. Dan di sini saya ingin sedikit memberikan sedikit arahan ya. Ketika menerjemahkan, nanti anak-anak kita juga tolong diarahkan. La ilaha illallah. Terjemahan kita, terjemahan Indonesia ini sering tiada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah ini benar terjemahan ini? Sebagian ulama mengatakan penerjemahan ini sedikit keliru atau bahkan keliru. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ustadz, yang benar harusnya diterjemahkan bagaimana? La ilaha illallah. Apalagi kalau ada mu'allaf. Saya beberapa kali membimbing ya mu'allaf. Ya, ketika kita menerjemahkan, karena harus diterjemahkan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Nah itu harusnya ada kata-kata itunya tuh. Sebagian hanya mencukupkan tidak ada Tuhan saja. Harusnya ada embel-embel, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian ulama, la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Terjemahan Arabnya gitu. La ma'buda bihaqqin illallah. Ustadz, kalau kami menerjemahkan la ilaha illallah, tolong diperinci salahnya dari mana? Satu, jamaah. Salahnya dari mana? Yang pertama, menyalahi realita. Menyalahi kenyataan. Bagaimana menyalahi kenyataan? Gimana tadi terjemahnya? Tidak ada Tuhan. Atau tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Sekarang di dunia ini saya tanya, ada Tuhan-Tuhan selain Allah tidak? Yang batil maksudnya, Bu, yang batil ada tidak? Banyak. Ada orang yang menjadikan Tuhannya itu kan kambing, sapi, pohon, Nyi Roro Kidul. Kalau misalkan terjemahannya gini tadi, tidak ada Tuhan-Tuhan. Masalahnya sekarang realitanya, di dunia ini ada Tuhan-Tuhan, tapi memang Tuhannya batil. Makanya tadi harus ada embel-embel yang berhak disembah dengan benar. Iya. Ini kesalahan yang pertama, menyalahi realita, kata para ulama. Kesalahan yang kedua, kalau tidak ada Tuhan selain Allah, nanti ada terjadi namanya keambiguan. Tahu ambigu, jemaah? Tidak jelas. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan
selain Allah. Di situ nanti keambiguannya gimana Ustadz? Ini Allah ini Tuhan yang harus diapain ya? Ini Allah itu Tuhan yang benar, atau kan Tuhannya tadi banyak di dunia ini? Ini Allah itu yang disebut di akhir tadi terjemahan Allah itu. Ini Allah ini Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah? Maka sekali lagi harus ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Ini sedikit arahannya. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua, apa hubungannya surat perlindungan dengan nama ini atau dengan sifat Allah ilah, Tuhan? Ya. Hubungannya adalah, kata para ulama, bahwa keburukan yang Tuhan, ilah tadi maknanya adalah sesembahan, zat yang berhak disembah gitu. Hubungannya apa dengan perlindungan kepada Allah dari setan itu? Wahai manusia. Seakan-akan nih Pak, Allah mengatakan, wahai manusia, keburukan yang kalian berlindung darinya, yang kalian itu berlindung darinya, adalah sebuah keburukan yang bisa membahayakan dan mencederai penyembahan kalian kepadaku, yang aku adalah zat yang berhak disembah gitu Pak. Kenapa kalian meminta perlindungan kepada Allah dari setan? Ada kata-kata ilahnya di surat ini, wahai manusia, bahwa setan itu keburukannya nanti ujung-ujungnya atau misi terbesarnya adalah untuk mencederai penyembahan kalian kepada Allah, Tuhannya manusia gitu ya. Dan urutannya sungguh indah ya. Rob dulu, kemudian Malik, kemudian ilah. Urutannya ini bagus nih. Apa Ustadz bagusnya dari mana? Kalau seseorang ingin beribadah dengan benar, dengan maksimal, ingin merasakan kelezatan dalam ibadahnya, maka dia harus mengenal Allah dulu. Mengenal Allah dengan apa tadi? Dengan kata Rob, dengan sifat-sifatnya, dengan ciptaan Allah. Kemudian ketika seseorang itu sudah mengenal Allah, nanti dia untuk beribadah kepada Allah itu akan merasakan kelezatan. Ya. Oleh karenanya, hamba yang paling merasakan kelezatan dalam beribadah adalah Rasulullah, karena beliau adalah sosok yang paling mengenal Allah. Ya, beliau mengatakan, arih Nabi Salah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Karena Nabi merasa lezat dengan sholat. Kalau kita jemaah, wahai muazin, istirahatkan kami dengan atau dari? Kalau Nabi mengatakan ke Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat itu tempat istirahat untuk menenangkan diri. Kalau manusia zaman sekarang saking nggak betahnya sholat, ya, wahai muazin atau wahai imam, istirahatkan kami dari sholat. Baca ayatnya jangan panjang-panjang Mas Bayu. Waliyatubillah. Ju'ilat qurratu aini fi sholah, kata Nabi, aku telah dijadikan kesejukan mata hatiku itu ada di dalam sholat. Ya. Tayyib. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini, khawatir terlalu panjang ya. Mungkin kalau nanti ada kekurangan bisa dilengkapi melalui sesi tanya jawab. Demikian saja yang bisa kita pelajari, insya Allah.
lanjutan ayatnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan jemaah? Cukup? Alhamdulillah kalau cukup. Ya. Oh gitu. Baik. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan, ini juga membuat saya nyaman. Terima kasih jamaah atas keistiqomahan dan semangatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pertolongan, penjagaan, kemudian juga perlindungannya, dan mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari majelis ini ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.